Alhamdulillah atas izin hujjah dan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara pembebasan program calon guru penggerak yang saya laksanakan, yang saya ikuti. Sebetulnya ini sudah terlewat, tapi hari ini saya alhamdulillah diberi kesempatan, diberi waktu untuk melakukan pengibasan kepada bapak dan ibu semua. Pengibasan yang akan saya laksanakan yaitu mengenai budaya positif pada modul 1.4 CGP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan tahun 6 Kabupaten Karawang. 1.4 ini masih berhubungan masih nyambung materinya dari titik 1, titik 2, titik 3 dan titik 4 yang dulu pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, di pertanyaan yang pertama akan diutarakan yaitu mengenai budaya positif. Ya. Apa sih makna dari budaya positif tersebut? Ya. Bagaimana atau apa contoh penerapan positif yang telah kita lakukan? Saya percaya Bapak dan Ibu semua telah melaksanakan hal-hal positif, budaya-budaya positif di kelasnya masing-masing. Jadi tidak akan terlalu sulit untuk memahami materi dari modul yang akan saya sampaikan pada hari ini. Pada modul tersebut dikatakan budaya positif di sekolah khususnya, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Mungkin nanti dijabarkan secara lebih detail setelah ini. Nah, kita berangkat dari sini dulu, itu nilai-nilai ya. Itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan. Alhamdulillah di sekolah kita sudah banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang membantu anak untuk menerapkan juga kepada dirinya di luar lingkungan sekolah. Perubahan paradigma. Menurut Ki Hajar Dewantara pada filosofi pendidikannya, kebiasaan-kebiasaan pada anak itu bukan sebuah tabula rasa. Ya. Terus menurutnya juga, dan kita pasti sepakat ya, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Peserta didik diharapkan memiliki budi pekerti yang baik atau akhlakul karimah kalau dalam bahasa Arab atau pelajaran agama ya. Kemudian tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia, yang pernah kita sampaikan dulu. Kemudian
guru ibaratkan petani, anak ibaratkan biji jagung. Kemudian anak tersebut atau peserta didik mempunyai kodrat alamnya sendiri dan memiliki kodrat zamannya sendiri. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, kita selaku guru atau pendidik diharapkan dalam pembelajaran selalu berpihak pada murid. Nah, perubahan paradigma yang selanjutnya adalah untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, paradigma perubahannya adalah lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, perubahan paradigma atau teori kontrol ini juga biasa disebut dalam dunia pendidikan itu adalah industri kontrol. Ya, menurut Dr. William Glasser dalam bukunya yang berjudul Teori Kontrol Teori, untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol yang mungkin kita ada kesalahan dalam memahami. Ya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kadang-kadang kita salah persepsi, ya, tidak menggunakan tadi yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dalam membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini menurut Dr. William itu ternyata hal yang kita lakukan tersebut ternyata salah. Ya. Bahkan bukan menguatkan karakter sebetulnya. Dia akan merasa di dalam dirinya itu akan down nantinya. Kalau dikatakan, oh salah, atau membuat orang merasa bersalah, contohnya ketika murid kita menjahili temannya, nah kita jangan menghardik si pelaku tersebut. Harusnya bagaimana? Harusnya kita menyadarkan dulu, kemudian memberikan solusi dan memberikan konsekuensi, memberitahu konsekuensi apa yang akan didapat atas perbuatan yang dilakukan itu. Ya, menurut Dr. Bilang ini jangan membuat anak tersebut merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada miskonsepsi yang diutarakan oleh Dr. William dalam bukunya. Jadi bukan untuk memaksa sebetulnya, tapi untuk mengarahkan, untuk menuntun. Bila kita hubungkan dengan filosofi yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini kita yang sini. Ya, ini adalah perubahan paradigma menjadi stimulus respon, ya, menjadi teori kontrol, ya. Bisa diikuti nggak? Coba kita simulasikan dulu, ya. Kira-kira, oke, siapkan dulu tangannya. Mudah-mudahan tangannya di bawah. Oke, kita ibaratkan menggenggam sesuatu, ya. Kalau berpasangan mungkin nggak bisa, ya. Ini ada bertiga atau berhadapan ya nggak apa-apa. Atau Bu Ina sama Bu Sri berhadapan, Bu Yu sama Pak Rudi, Oma sama Bu Kiki. Satu orang yang menggenggam tangannya, satu orang memaksa untuk membuka tangan teman tersebut. Ya, jadi ibaratkan yang menggenggam tangan ini menggenggam sesuatu yang berharga. Silakan contohnya oleh Oma dibujuk sampai Bu Kiki mau memberikan atau membuka tangan tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah Bu Kiki mau? Apakah mau membuka atau tetap
menutup ini. Ibaratkan ini kita menggenggam sesuatu yang berharga. Boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh diiming-imingi uang supaya bisa mau teman kita itu mau membukanya. Kira-kira siapa dulu? Pak Rudi sama Bu. Ya. Ah. Dirayu kan? Silakan. nggak usah dibahas. Ayo Bu, dibuka Bu, nanti dia minta apa? Tenang, mau bikin apa? Nah, dari simulasi tersebut, kira-kira nih, kenapa kita enggak mau membuka? Pasti ada alasannya. Kira-kira apa? Harga. Ada yang mau memberikannya nggak? Kira-kira ada manfaatnya, ada untungnya, kenapa kita nggak membuka? Jadi nggak apa-apa pertanyaannya satu tapi jawabannya berbeda juga nggak apa-apa. Nah, Iya. kita sambungkan di sini. Jadi ternyata siapa sih yang mengontrol diri kita? Apakah orang lain apa diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Nah, itu juga kalau kita kaitkan pada peserta didik, nah peserta didik juga punya hak untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, kita sebagai guru itu hanya mengarahkan, harus masuk, memberitahu ini baik, ini tidak baik, ini harus dilakukan, Itu mesti bersahabat. boleh dilakukan. Nah, ya, bila kita membahas tentang radio ini, stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu dirubah menjadi teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami gitu ya, pandangan orang lain tentang dunia atau tentang yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi nggak boleh maksa, kamu harus sama dengan saya pandangannya, itu ternyata salah. Kemudian yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada stimulus respon ya, yang teori zaman dulu ya. Kemudian pada teori kontrol ini tentang perilaku ya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, di kelas juga peserta didik kalau membuat sesuatu itu kan jangan langsung salah. Nah, itu tanya dulu tujuannya apa dia melakukan hal tersebut. Karena menurut teori kontrol ini semua perilaku kalau kita hubungkan dengan siswa, pasti siswa mempunyai tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, bisa nggak tadi? Ayo buka, nih saya kasih uang nih 1 pok. Kira-kira mau nggak? Belum tentu. Belum tentu, karena yang mengontrol itu Ya, diri kita sendiri. Gitu ya. Orang lain bisa mengontrol saya ketika di teori stimulus respon. Nah, di teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya mau buka, mau nggak buka, itu terserah saya. Karena saya yang mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Perubahannya pada teori kontrol ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau kita kaitkan dengan studi, kita hanya bisa mengarahkan, gitu, mengarahkan pada hal yang benar supaya dia selamat dan bahagia. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, paham maksudnya? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Paksa ya. Kita pertama kan membujuk, ayo dong, buka dong, ayo dong, kasih. Paksa. Dia nggak mau ngasih nih. Terus apa yang kita lakukan? Itu kita berusaha sampai memaksa, mungkin sampai melakukan hal-hal yang kriminal ya, gitu. Bisa memukul, bisa membentak, ya itu nggak boleh. Jadi pada teori kontrolnya perubahannya yaitu kolaborasi ya, dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita kalau ke peserta didik kita kemukakan nih, kalau melakukan hal ini konsekuensinya ini. Kalau melakukan hal ini kamu akan mendapat ini. Nah, gitu ya.
ketika mentok dia nggak mau nih sama bujukan-bujukan kita. Nah, carilah solusi agar dia mau mengikuti atau meluruskan pemikirannya, pemahaman. Kemudian model berpikir yang menang atau kalah ini juga pada stimulus ini tidak berlaku lagi pada dunia pendidikan sekarang ya. Menjadi model berpikir menang dan menang. Ya. Kalau menang kalah di dalam dunia sifat persaingannya kalahnya akan ayo kalahkan dia. Ya, bagaimana caranya? Ya, cara apapun akan dilakukan agar dia kalah. Kita menang, ya kalah. Jadi kalau kita berpikirnya menang, itu tidak akan ada pemaksaan. Kalau kalah pun tidak akan menjadi hal yang berdampak negatif pada dirinya sendiri. Dia akan tetap menerimanya. Baik, lanjut. Apa sih makna disiplin itu? Ada yang bisa mengutarakannya? Apa sih disiplin? Contohnya atau contoh deh, apa contohnya untuk disiplin itu apa? Disiplin mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Yang sudah dibuat dengan persetujuan bersama. Ada pendapat lain? disepakati. Ada yang lain? Setuju? Terima kasih telah memberikan responnya. Nah, kita bahas sedikit ya, itu betul sebetulnya ya, tapi bukan tapi. Nah, di sini saya akan menunjukkan pendapat dari guru tersebut ya, dibarengi dengan kesimpulan yang saya buat. Itu berarti kata disiplin itu sebenarnya kan dikaitkan dengan tata tertib ya. Oh ya, harus teratur gitu kan. Terus kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman ya. Padahal itu sungguh berbeda ya. Menurut pemahaman yang saya baca di buku ini berbeda ya, karena belajar dengan disiplin tidak harus membuat hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, kalau disiplin disangkutkan dengan hukuman, itu bila perlu tidak dilakukan, terus digunakan. Nah, bila kita menilik lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini ya, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Berarti apa maksudnya? Maksudnya adalah kita tumbuhkan dulu kemauan pada peserta didik kita. Kemauan dulu. Kalau kita langsung memaksa, ayo pakai atau ayo masukkan bajunya. Kalau dia di dalam dirinya itu nggak ada kemauan, kira-kira mudah nggak? Itu susah. Gitu. Jadi kita bisa diajak dulu bercerita, ya, ngobrol dulu, sharing dulu, apa sih dampaknya kalau kita tidak melakukan hal tersebut, ya. Jadi tumbuhkan dulu kemauan pada peserta didik. Insya Allah akan mudah kita menerapkannya. Nah, ini di modul berikutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Ya. Ini sebetulnya sangat panjang sekali pembahasannya, tapi kita coba untuk pahami sedikit ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Ada
ya itu biasanya untuk atau menghindari ketidaknyamanan atau biasanya pertanyaan yang diajukan adalah apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya ada materi ya. Jadi kalau dibacakan sangat panjang sekali. Nah ini masuknya kepada motivasi eksternal ya, dari luar. Gitu. Pertanyaannya yang biasa kita ajukan untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya. Contohnya kalau kita disuruh oleh seseorang atau pimpinan atau orang tua, biasanya kita kan tidak nyaman ya, apalagi kita sedang melakukan pekerjaan yang sangat urgent sekali ya. Biasanya kita mengutarakan sebuah pertanyaan, apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal maksudnya. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ya. Jadi perilaku manusia itu ada yang melakukan sesuatu karena imbalan. Nah, ya. Mendapatkan sesuatu dari hal yang dia lakukan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini pertanyaan yang biasa diajukan adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Ini perilaku ini yang akan kita fokuskan ya dalam dunia pendidikan saat ini. Ini termasuknya motivasi internal. Tujuannya adalah untuk tumbuhnya disiplin positif. Lanjut ya. Nah ini tingkatannya. Kita harus berupaya untuk melaksanakan atau membuat keempat komponen ini. Saya yakin di kelas Bapak Ibu masing-masing sudah ada ya. Yang pertama adalah buat dulu peraturan kelas. Setelah peraturan kelas dibuat, ya, kemudian lanjut ke tahap berikutnya atau ke tingkat berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini harus disepakati oleh guru dan siswa. Kalau peraturan biasanya dibuatnya oleh siapa biasanya? Oleh guru saja atau sekolah ya. Kalau keyakinan kelas ini harus dibuat betul oleh kedua belah pihak, antara guru dengan murid ya, menjadi keterangan. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Supaya si anak tersebut dengan kemauan sendiri melaksanakan keyakinan tadi. Contoh keyakinan yang akan biasanya dilaksanakan atau dibuat itu contohnya datang tepat waktu. Kita sepakati nih sama peserta kita, kalau masuknya jam 7.15 kita beritahu dulu keyakinan kelasnya. Kalau lewat jam 7.15 ya, kita berikan dulu apa sih konsekuensinya, apa yang akan terjadi gitu ya. Dia harus meyakini dulu kalau datang jam 7.15 itu adalah hal yang baik, minimal seperti itu. Atau berpakaian seragam sama dengan siswa yang lainnya ya, kita buat berpakaian seragam sesuai dengan boleh masukkan sini peraturan yang berlaku. Contohnya ya, kalau Senin berarti merah putih,
misalkan merah putih dengan menggunakan seragam pramuka. Nah, mereka harus meyakini keyakinan tersebut. Kalau menggunakan pakaian yang berbeda, apa yang akan terjadi? Nah, kita ajak berpikir gitu. Ya, hal yang contoh yang diberikannya seperti itu. Itu keyakinan-keyakinan itu. Jadi bukan hanya peraturan yang disampaikan kepada peserta didik, tapi keyakinan yang harus kita buat bersama-sama. Kemudian kenapa harus ada peraturan dan keyakinan kelas? Supaya apa? Supaya tumbuhnya lingkungan yang positif. Harus tumbuh, lingkungan positif harus tumbuh. Ya. Jadi contohnya tidak berkata kasar, ya kan? Kalau di keyakinan kelas ini, ya, contohnya berpakaian rapi, ya, termasuk rambut, sepatu, semuanya itu kita bahas dengan perspektif. Ya. Kalau semuanya sudah memahami dan meyakini keyakinan kelasnya, maka insya Allah akan tumbuh lingkungan positif. Terus kalau sudah tumbuh lingkungan positif, akan tumbuh juga budaya positif. Tadi ya, kebiasaan tadi. Jadi di sekolah kita sudah menerapkan hal-hal seperti yang tercantum di sini. Kemudian nih, keyakinan kelas, ini modul yang berikutnya ya. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Tadi kan di lingkaran yang paling bawah itu ada peraturan ya. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Analoginya seperti ini. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab bersama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa tuh? Menghindari kecelakaan, terus nggak asup angin. Kalau tidak kecelakaan masuk pun angin, tidak akan parah. karena enggak mengurangi. Itu apakah kita hanya menjalankan peraturan apa meyakini hal tersebut? Meyakini bisa meyakinkan bahwa pakai pelindung sebagai pelindung. Sudah ada gambaran di alhamdulillah. Mengapa kita memiliki peraturan 3M pada waktu kemarin COVID ya? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya 1,5 meter. Kenapa gitu? Apakah itu hanya peraturan apa bentuk keyakinan kita? Keyakinan Kita nggak menular. Nah, gitu ya. tidak tertular kita. Yang pertanyaan selanjutnya juga sama ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu sama kayak tadi ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik ya, dalam diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Betul nggak? Kita kan tadi kalau kembali lagi ke halaman depan, kita kan nggak mau dikontrol oleh orang lain kan ya. Nah, makanya kita tumbuhkan dulu keyakinan-keyakinan pada diri kita. Walaupun memang ada peraturan-peraturan, nah kita harus yakin dulu bahwa peraturan tersebut akan membawa kita kepada keselamatan. Contohnya kalau di jalan raya gitu ya, pakai helm. Itu peraturan, betul peraturan, tapi kita harus menganggap itu adalah keyakinan kita, bukan hanya sebatas peraturan. Biasanya kalau peraturan untuk apa? Ya, agar nggak ada polisi nggak pakai helm namanya gitu ya, atau nggak bawa SIM, kalau naik motor nggak bawa SIM ke kota ya, nggak ada polisi. Nah, gitu. Kalau kita melakukan kesalahan pasti nggak tenang. Gitu ya. Keyakinan kelas, nah lagi kita bahas ya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal, berlaku di semuanya, bukan hanya di daerah kita saja, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kebajikan universal artinya berlaku di semua
semua wilayah. Contoh kalau kita berjalan ya, yang contoh mudahnya berjalan di depan orang yang lebih tua. Kira-kira kalau kita di suku Sunda, apa yang akan dilakukan? Kita lewat nih, ada orang yang lebih tua dari kita, apa yang akan kita lakukan biasanya? Kalau kita membungkuk ya, kira-kira itu sama nggak di daerah Jawa? Lebih beda dengan Sunda. Gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai yang universal. Jadi sama di setiap daerah. Ya. Kalau mungkin di luar negeri ya, kalau Jepang gitu ya, sangat menghormati sekali pada orang yang tua ya, seperti di kita juga ya. Jepang ya. Kalau mengucapkan terima kasih juga sambil membungkuk, terima kasih gitu ya. Korea juga ya begitu ya. Nah ini menurut dosen ya, pada tahun 1988, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Ini saya yakin Bapak dan Ibu menyetujuinya ya. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana sih cara kita membuat keyakinan kelas? Ini ada beberapa langkah yang bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah keyakinan bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, kita utarakan aja si anak ini mau kayak gimana. Kalau mengutarakan kalimatnya, boleh kita tampung dan kita bahas bersama-sama dengan anggota kelas yang lainnya, ya. Lebih abstrak ya soalnya ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya, berlaku di semua daerah, semua bidang ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau ada contohkan anak yang mengutarakan hal yang negatif, nah itu silakan langsung aja di cancel, di delete aja, karena kita berusaha untuk tadi menumbuhkan budaya positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, kalau ada usulan kira-kira sama, udah disatukan aja. Lihat contohnya Bu, pakai sepatu yang bersih atau sepatu hitam, atau ada lagi pakai baju yang rapi dan bersih. Nah itu kita sepakati aja kalimatnya menjadi satu kesatuan ya, menggunakan seragam ya sesuai dengan apa kira-kira peraturan sekolah gitu. Jadi jangan menggunakan sepatu, menggunakan seragam, itu terlalu banyak, disatukan aja ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Makanya harus dibahas dulu oleh guru dan siswa. Ya, kira-kira bisa diterapkan nggak? Kalau nggak bisa, ya apa di cancel dulu, ditunda dulu, atau langsung di delete. Kalau kira-kira susah untuk menerapkannya. Semua warga kelas pada ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya curah. Tadi ya, kita mau sepakati apa nih? Kira-kira kita berangkat dari sebuah kejadian nih. Kira-kira hal tersebut baik apa enggak? Nah kalau tidak baik, apa yang harus dilakukan? Nah kita buat tulis dulu, dipandu dulu. Biasanya apalagi kelas-kelas bawah 1, 2, 3 itu akan belum mempunyai perbendaharaan kata yang banyak. Dan dipandu oleh gurunya. Ya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila mau diperbaharui boleh, gitu ya. Sudah 1 semester nih, ada lagi kejadian, nah boleh tambahkan di situ. Ya tambahkan, tadinya ada 7 poin,
ditambahkan jadi 8 poin karena ada sebuah kejadian yang sudah diatasi oleh guru dan mahasiswa. Masukin di situ supaya apa? Di kemudian hari tidak terulang lagi. Nah, ini perbedaan atau peraturan, kemudian ada keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang dituju. Ya. Yang pertama, misalkan kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju? Yaitu tanggung jawab, betul nggak? Ayo kembalikan, contohnya buku nih ya. Di kelas setelah literasi pagi-pagi siswa harus menyimpan buku tersebut ke tempat yang sudah disediakan. Nah, itu berarti bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini nilai kewajiban yang tujuannya apa? Itu menghargai orang lain dan diri sendiri. Dan seterusnya sampai gunakan masker, gitu ya. Nah, ini nilai kebajikan yang tujuh waktu dulu tuh ya, kita COVID, itu kesehatan dan keselamatan. Berjalan di kelas dan koridor harus bagaimana? Ketika kita berjalan di koridor, kita harus lari apa berjalan? Baiknya adalah berjalan, jangan berlari. Nah, nilai kebajikan yang ditujunya apa? Itu keselamatan dan keamanan. Nah, ini pembahasan yang sangat menarik. Ketika dulu di ruang kolaborasi juga ini sangat ramai sekali ketika membahas ini ya. Ternyata penghargaan pun, kita memberikan penghargaan kepada peserta didik itu ternyata adalah sebuah hukuman. Ya. Menurut Al-Bikon ya, dalam sesi wawancaranya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya. Tindakan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang kiranya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan itu ternyata adalah sebuah hukuman pada seseorang tersebut. Bisa kita tekan di sini. Ini ya. Nah, ini ada pengaruhnya. Ya. Penghargaan ini berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contoh, bila seseorang, makanya di kurikulum Kurtilas kemarin ya, kurikulum 2013 itu ditiadakan perankingan ya. Ya. Ada nih nyangkut ke sini nih ternyata ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dia akan terus berusaha mengejar prestasi semaksimal mungkin. Untuk apa? Itu untuk dapat penghargaan. Ibarat satu mendapatkan hadiah, gitu ya, piala atau uang. Itu di dalam benaknya itu hanya akan mengejar hal tersebut saja, gitu. Esensi dari belajarnya itu tuh akan hilang dengan sendirinya. Dalam pikirannya mengejar itu penghargaan aja, gitu. Hadiah terus ya. Esensi dari belajar itu jadi akan hilang. Itu akan maksudnya dari pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu seperti itu. Penghargaan tidak efektif ya. Contohnya adalah misalkan kita memberikan sesuatu ya
Bahkan tepuk tangan pun dalam modul ini kurang bagus katanya. Ya, tidak efektif. Oh bagus, tepuk tangan, itu kurang efektif katanya. Jadi memberikan tepuk tangan dulu. Ya. Apa sih yang harus dilakukan sebetulnya? Nah, itu nanti ada penjelasan selanjutnya ya. Kita bahas dulu di poin-poinnya. Penghargaan merusak hubungan. Ya. Contoh 1, 2, 3 ya. Oma tuh masih ke Bu Kiki aja. Kira-kira Bu Sri bagaimana nanti perasaannya? Kecewa. Nah, Sirik-sirik. kok nggak dikasih sih? Kelas saya juga membantu, kelas saya juga prestasinya bagus. Nah, jadi Iri. penghargaan mengurangi ketepatan. Tadi tuh kita fokusnya ke itu aja gitu ya. Sementara esensi belajarnya tahap demi tahapnya itu tidak diperhatikan dengan baik. Jadi biasanya menurut Dr. Kon ini akan mengurangi ketepatan. Kenapa? Tadi esensi belajar itu akan hilang dengan sendirinya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas berhubungan dengan ini. Ayo targetnya, contohnya selesai sampai 10 hari, ya contohnya. Dalam 10 hari itu berarti dia akan berusaha untuk menyelesaikan target tersebut. Sementara kualitasnya apa? Tidak dipikirkan, ya tidak dikedepankan. Kalau selesai dalam 10 hari akan mendapatkan gitu ya, mendapatkan reward. Nah, dia akan berusaha mengejar target tersebut sampai selesai dalam 10 hari. Karena kualitasnya akan dikesampingkan. Penting selesai dulu. Supaya apa? Mendapatkan penghargaan, mendapatkan reward. Nah, jadi penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya. Terus penghargaan adalah menghukum. Kalau kita sih sebetulnya penghargaan itu menghukum. Jadi kalau kata orang bijak, kalau kita mau baik weh, gak usah mikir-mikir yang lain gitu. Kalau kita mau belajar, kita belajar aja, gak usah mikirin apa sih apa keuntungan buat kita. Nah gitu maksudnya. Kalau kita mengharapkan penghargaan saja, sebetulnya kita dihukum oleh perasaan tersebut. Kalau kita mau melaksanakan sesuatu, udah aja laksanakan. Gak usah siapa yang akan menggaji kita, siapa yang akan ngasih ongkos pada kita. Nah, itu sebetulnya akan menghukum diri sendiri sebetulnya. Dan dampaknya tadi tidak akan terciptanya budaya yang positif. Sedikit lagi. Ongkos ke lapangan. Yang penting berangkat. Nah, ini adalah contoh-contoh ini. Jadi tadi berhubungan dengan tadi, apakah kita harus menghukum, apa mengutarakan konsekuensi? Nah ini ya contoh tindakan yang sering kita lakukan ya. Mungkin saya ibu enggak ya, saya ini ya mencatat 100 kali di dalam buku ya kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Nah ini si siswa ini terlambat ke sekolah, si siswa tersebut diberikan tugas sebetulnya ini. Nah itu apakah hukuman apa konsekuensi? Nah itu adalah sebuah hukuman. Baik apa enggak? Kira-kira enggak ya? Tidak baik. Terus kata Pak Rudi nih ya, mari mengelilingi lapangan basket, lapangan upacara karena terlambat hadir di sekolah, ya itu apa tuh? Itu bentuk dari hukuman. Dan konsekuensi yang seperti apa nih? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu mengganti itu, katanya mengganti. Ya, Bu Kiki di kelas, wah kertas temannya tuh dicoret-coret, gitu ya, digambar-gambar. Nah kita berikan solusi. Ya, apa solusinya? Gantilah bukunya. Gitu. Terus contoh konsekuensi yang lain adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah bentuk konsekuensi. Kalau tidak dibersihkan akan bagaimana tentunya? Rasa masalah yang lain.
bisa nggak mejanya dipakai buat nulis atau belajar? Tidak. Ya, bersihkan, itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, karena terlambat 10 menit. Ya. Nih. Ini sebab apa? Mirip-mirip dengan yang ini, tapi berbeda. Ya. Dalam hal ini mungkin nanti seorang guru itu ada kesepakatan, tadi ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang dibangun, yang disetujui, ya. Apa? Ini ada konsekuensinya, gitu. Sama tapi berbeda, ya, dalam penerapannya. Saya pindah dulu ke sini. Ya. Semua nanya kayak, itu Audi. Terus kemudian kemarin, nggak boleh itu Audi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, betul nggak? Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Apa? Hal yang baik tentunya. Iya. Kalau hukuman tuh, dia tuh harus sakit pokoknya. Ya, dia harus sampai nangis, dia harus sampai jerah, gitu kan? Kalau konsekuensi, enggak. Bilang jerah itu nggak boleh berarti. Kemudian membuat anak sakit secara fisik tadi ya, untuk jangka waktu lama atau jangka pendek. Ya. Sakit fisiknya maupun hati. Ayo yang salah maju ke depan, ya ceramah di depan nih, ya kan? Oh gitu, itu kan hukuman. Secara tidak sadar anak tersebut akan tersakiti hatinya. Itu nggak boleh. Kita harus lakukan konsekuensi, berarti membuat anak merasa tidak nyaman dalam hal tertentu. Tadi itu kita ada ngobrol ini, kalau ini, ya kalau melakukan hal ini akan terjadi begini, ya, supaya sadar dulu. Anak membenci kedisiplinan ini yang yang dikhawatirkan. Ya, karena tidak disiplin, hukum, akhirnya anak tersebut malah benci pada kedisiplinan. Itu sangat tidak diharapkan sekali, ya. Yang terakhir adalah marah, terus rasa bersalah pada anak tersebut, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu memberikan hukuman seperti itu, ya, dimarah-marahi anak tersebut, dibuat dia merasa bersalah. Ya, memang dia salah, tapi jangan dibuat dia merasa bersalah gitu. Kita harus menyadarkannya, bukan menyalah-nyalahkan, tapi menyadarkannya kalau hal yang dia lakukan adalah salah. Ya. Dipermalukan, salah, bukan kelas, atau jalan jongkok dari lapangan ke kelas gitu, ya, itu dipermalukan namanya. Atau kalau dulu sering gini ya, angkat gitu ya, seterap gitu ya. Itu ternyata termasuk ke dalam hal mempermalukan seseorang. Tapi anak jadi terdidik sampai sekarang yang udah Itu nanti ada dampaknya nantinya. Terus merasa tak dihargai, ya. Apa yang harus dilakukan sebetulnya? Kita berikan konsekuensi, yaitu kalau kamu melakukan hal seperti itu, kamu akan kehilangan hak. Nah, beritahu pada dia, kalau kamu melakukan hal tersebut, kamu akan menjadi seperti ini. Nah, buat dia tidak nyaman. Setelah dia tidak nyaman, akhirnya akan menyadari, wah, saya harus berbuat yang lebih baik. Itu maksudnya. Terus diasingkan untuk sementara, time out, ya. Deh, kamu pikirkan dulu deh. Apa sih? Renungkan dulu. Nah, gitu maksudnya, renungkan dulu apa kira-kira yang kamu lakukan itu baik atau tidak. Silakan direnungkan dulu, diarahkan ke tempat anu, ke tempat mana gitu. Mudah-mudahan kita semua memahaminya. Ada sedikit lagi, kita lanjut aja ke atau ini
Kebutuhan dasar manusia nih, ya. Nih, kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia itu yang paling pokok adalah untuk survival. Apa survival? Survive apa? Bertahan hidup, ya. Manusia biasanya cenderung ingin mendapatkan cinta kasih atau diterima oleh orang lain, ya. Manusia itu cenderung ingin apa sih? Memiliki rasa penguasaan akan sesuatu hal, ya. Kemudian manusia itu biasanya kebutuhan dasarnya adalah untuk kesenangan, ya. Ingin mendapatkan kesenangan, kan? Melakukan sesuatu supaya diri kita senang, ya. Terus ingin adanya kebebasan. Nah, itu namanya kebutuhan dasar manusia. Ya. Ini ada penjelasannya sebetulnya. Kita lanjut ke sini, ya. Oke, sebelum ini, ya. Ini nih yang penting nih, ya. Yang penting adalah 5 posisi kontrol, ya. Biasanya kita ada, ya, saya nih khususnya biasanya 1, 2, 3 nih. Saya biasanya ada di sini nih. Kalau saya nih, ya, ternyata di sini itu kurang tepat sebagai penghukum tadi, ya, itu kurang tepat. Pembuat merasa bersalah itu kurang tepat. Sebagai teman pun nih tidak tepat. Apa yang harus kita laksanakan seperti ini, ya, sebagai manajer, ya. Kita membuat modul ajar pun sebetulnya kita melaksanakan kegiatan atau melaksanakan tindakan kita sebagai manajer, menyiapkan siswa diarahkan ke ya itu manajer, ya. Ini nanti berhubungan dengan materi ini terakhir nih, ya, restitusi. Nah, kalau dulu pernah lihat saya membuat skenario dan membuat adegan-adegan itu, ini sudah mempraktekkan ini, ya. Ini berhubungan dengan tadi keyakinan kelas yang dibuat sebelumnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika anak salah, itu jangan langsung dihukum, jangan langsung dimarahi. Nah, fungsi restitusi itu ini, ya. Nah, ini apa namanya? Nah, sebelum ke ini, ya. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia tuh menyadari dulu, oh, tindakan tersebut tuh salah. Nah, gitu, ya. Harus diperbaiki. Kemudian memperbaiki hubungan, ya, hubungan antara teman dengan teman, teman dengan guru. Nah, itu harus tetap baik, ya. Kalau si murid membenci guru, apa yang terjadi kira-kira? Atau murid membenci murid yang lain, kira-kira apa tuh? Nah, itu kan ricu di dalam kelas itu, ya. Tuh, nah, ciri-cirinya itu. Terus tawaran bukan paksaan, ya. Kita melakukan tawaran, bukan memaksa siswa, ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kamu melakukan apa sih? Hal tersebut yang kamu lakukan apakah sudah baik apa belum? Apakah kamu menyakiti orang lain, ya? Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, kita sebagai guru berusaha untuk memberikan solusi-solusi yang kira-kira baik dilaksanakan selanjutnya, ya, untuk mengatasi kesalahan yang tadi diperbuat oleh
peserta didik kita. Ya. Apa solusinya dari kita nih sebagai orang dewasa yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kalau di rumah ya diharapkan orang tuanya nih menerapkan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir cirinya adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Sebelum dikembalikan kepada kelompoknya, si peserta didik sudah diberikan arahan-arahan dan solusi. Ini segitiganya berangkat dari menstabilkan identitas. Kalau dia salah, stabilkan dulu nih identitasnya. Ya, kita beri aja contoh kalimat semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Distabilkan dulu nih, ya dirinya, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian lanjut ke atas, apa? Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Kita cari tahu dulu dari dulu hal yang mendasari dia melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita tanya dulu pada dia. Biasanya kan si siswa tersebut kan ingin apa sih melakukan hal itu tadi ya, menyangkut pada 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah ingin mencari perhatian orang lain supaya diberikan kasih sayang? Apa ingin menguasai sesuatu, gitu kan? Apa seperti yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia? Apa yang cara apa yang lebih efektif gitu ya untuk mendapatkan kebutuhan kamu ya, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan mana. Kalau di sekolah di kelas berarti keyakinan kelas yang telah kita sepakati tadi ya. Kira-kira apa yang telah kamu langgar contohnya ya. Saya tidak disiplin, saya tidak bertanggung jawab. Karena kan pada dia supaya berpikir, saya tidak melaksanakan hal ini dengan baik, berarti saya tidak bertanggung jawab. Dia yang jawab sendiri gitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, contoh pertanyaan yang lain. Tanyakan pada dia. Jadi diajak komunikasi, bukan hanya kita yang ngomong gitu ya. Si anak itu kumpul ya, baik berubah cai makan, itu enggak baik sebetulnya. Biarkan dia berkomunikasi. Nah, ini contoh-contohnya. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait modul 1.4 budaya positif ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan banyak manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan membangun budaya positif di kelas dan sekolah kita. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Mangga Bu Juju. Baik Pak Heru, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi tentang penginggasan budaya positif ini. Materinya cukup menarik dan tadi dibahas tentang pembentukan keyakinan kelas yang mana ada beberapa poin ya, dari mulai abstrak sampai keyakinan ini bisa ditinjau kembali. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas yang efektif? Terima kasih. Bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas secara efektif ya? Pertama, menurut saya nih ya, setelah memahami modul tersebut, kita buat dulu kesepakatan yang disepakati ini oleh kedua belah pihak. Jadi kesepakatan bersama. Kalau kita hanya mengajukan saja, berarti itu hanya peraturan saja, bukan bentuk kesepakatan yang akan diyakini oleh peserta ini. Yang kedua, adanya kesepakatan yang dilakukan secara kontinu. Ya, jadi keyakinan kelas itu dilaksanakan secara terus-menerus. Sebagai guru, sebagai kontrolernya, ya sebagai manajernya. Ya, bila ada siswa yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan, kita tadi ke mana? Lakukanlah restitusi, ya.
Itu yang cara yang ketiga mungkin adalah terus mengingatkan ya seluruh siswa untuk menjalankan keyakinannya tersebut. Keyakinannya harus terus dilaksanakan, harus terus dilakukan. Kita menempatkan diri posisi kontrol kita sebagai manajer, ya. Mengontrol setiap apa yang telah disepakati. Dalam pembelajaran pun sama, ya. Gitu. Bagaimana Bu Ijo? Apakah cukup? Cukup Pak. Ada pertanyaan yang lain? Cukup. Baik, demikian pembahasan pemaparan tentang budaya positif, modul budaya positif yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan banyak manfaatnya dan kita semua bisa menerapkan budaya positif ini di kelas dan di sekolah kita, ya. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Kurang lebihnya itu hal yang baiknya datang dari Allah, yang jeleknya dari kebutuhan diri saya pribadi, ya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.